Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 3 soal mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, soal yang pertama. Sebanyak 4 tim sepak bola, yaitu tim A, tim B, tim C, dan tim D bertanding. Setiap tim bertanding tepat 3 kali, masing-masing 1 kali dengan tim lainnya. Tim yang menang mendapat nilai 3, seri mendapat nilai 1, dan kalah mendapat nilai 0. Nilai total akhir dari keempat tim tersebut adalah bilangan gasal berurutan. Tim B keluar sebagai juara 1. Tim C imbang 2 kali, salah satunya ketika melawan tim A. Tim yang berada pada peringkat terakhir adalah, karena ada 4 tim dan masing-masing tim bermain 3 kali, maka akan ada 6 pertandingan. Berikut adalah datanya. Tim A dengan tim B dimenangkan oleh tim B, sehingga nilai A sama dengan 0 dan nilai B sama dengan 3. Tim A dengan tim C hasilnya seri, sehingga nilai A sama dengan 1 dan nilai C sama dengan 1. Tim A dengan tim D dimenangkan oleh tim D, sehingga nilai A sama dengan 0 dan nilai D sama dengan 3. Tim B dengan tim C hasilnya seri, sehingga nilai B sama dengan 1 dan nilai C sama dengan 1. Tim B dengan tim D dimenangkan oleh tim B, sehingga nilai B sama dengan 3 dan nilai D sama dengan 0. Tim C dengan tim D dimenangkan oleh tim C, sehingga nilai C sama dengan 3 dan nilai D sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai totalnya A 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian yang B 3 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 7. Tim C 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Dan tim D 3 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3. Akibatnya juara satunya adalah tim B, di belakangnya adalah tim C, selanjutnya tim D, dan peroleh nilai terendah adalah tim A. Soal kedua. Yunita mengundang 17 orang temannya untuk makan malam. Ia memberikan masing-masing tamunya sebuah kartu bernomor 2 sampai 18. Sedangkan kartu nomor 1 dipegang sendiri olehnya. Ketika semua orang sudah duduk berpasang-pasangan, ia memperhatikan bahwa jumlah nomor setiap pasangan adalah bilangan kuadrat. Nomor berapakah yang dipegang oleh pasangan Yunita? Sekarang kita perhatikan bahwa nomornya ada dari nomor 1 sampai 18. Jika kita jumlahkan dua nomor terakhir, yaitu 17 dengan 18, hasilnya 35. Sehingga bilangan kuadrat tertingginya yaitu di bawah dari 35, yaitu 25. Kemudian bilangan kuadrat terendahnya berarti harus lebih dari 1, yaitu 4. Jadi kemungkinan bilangan kuadratnya yaitu 4, 9, 16, dan 25. Setelah dipasangkan, kita peroleh 8 tambah 7 sama dengan 25, 17 tambah 8, 25, 16 tambah 9, 25, 15 tambah 1 sama dengan 16, 14 tambah 2, 16, 13 tambah 3, 16, 12 tambah 4, 16, 11 tambah 5, 16, dan terakhir 10 ditambah 6 sama dengan 16, sehingga pasangan Yunita bernomor 15. Soal ketiga. Nisa selalu menyalakan HP-nya setiap saat. Jika HP tersebut menyala tanpa digunakan, maka baterainya bisa bertahan selama 48 jam.
Namun, jika ia gunakan HP-nya untuk menelpon terus-menerus, maka baterainya akan bertahan selama 4 jam. Suatu hari pada pukul 6 pagi, kondisi baterai HP terisi penuh. Nisa menelpon orang tuanya selama 90 menit dan membiarkan telepon genggamnya selama 10 menit sebelum ia menelpon kakaknya selama 1 jam. 10 jam. Pukul berapa Nisa harus mengisi ulang baterainya sebelum benar-benar habis? Oke. Ketika HP tidak digunakan, maka bertahan selama 48 jam. Di sini saya tulis kecepatannya adalah 1/48. Ketika digunakan untuk menelpon, kekuatannya adalah 4 jam. Di sini saya tulis kecepatannya 1/4. Misalkan T adalah waktu yang tersisa sampai baterai HP-nya habis. Nah, sekarang kita jumlahkan, yaitu pertama kali digunakan untuk menelpon orang tuanya, kemudian didiamkan selama 10 jam, lalu menelpon kakaknya, dan terakhir didiamkan lagi. Totalnya harus sama dengan 1. Oke, ketika menelpon kecepatannya adalah 1/4, digunakan menelpon selama 90 menit, kita ubah menjadi jam yaitu 3/2. Ketika tidak digunakan kecepatannya 1/48, kemudian selama 10 jam, maka kita kalikan 1/48 kali 10. Selanjutnya digunakan lagi menelpon, kecepatannya adalah 1/4 dikalikan 1 jam menelpon, kemudian terakhir didiamkan, tidak digunakan, kecepatannya 1/48 dikalikan dengan T. T ini adalah waktu yang tersisa, sama dengan 1. Kita kalikan, atas kali atas jadi 3, bawah kali bawah jadi 8, sehingga kita peroleh 3/8. Yang ini 1 kali 10 dibagi dengan 48, jadi 10/48, yang ini tetap 1/4, dan ini menjadi T/48. Kita samakan penyebutnya dari 8, 48, 4, dan 48, KPK-nya adalah 48. 48 dibagi 8 hasilnya 6, kalikan 3 jadi 18. Kemudian 48 bagi 48 hasilnya 1 kali 10 sama dengan 10. 48 dibagi 4 hasilnya 12, kalikan 1, di sini kita tulis 12. 48 dibagi 48 hasilnya 1 dikalikan T sama dengan T. Setelah ini kita sederhanakan, 48-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi pengali, sehingga di kiri kita punya 18 ditambah 10 ditambah 12, ini adalah 40, kemudian ditambahkan dengan T sama dengan 48, sehingga kita peroleh T-nya adalah 8 jam. Nah, sekarang waktunya ketika jam 6 pas, baterainya masih full, digunakan nelpon 1,5 jam, maka selesai menelpon adalah jam 7.30. Kemudian didiamkan selama 10 jam, berarti selesainya adalah 17.30. Kemudian digunakan menelpon 1 jam, sehingga selesai menelpon adalah pukul 18.30. Kemudian tidak digunakan selama 8 jam, maka baterainya akan habis pada pukul 2.30 keesokan harinya. Nah, supaya bisa mengisi ulang sebelum mati HP-nya, maka Nisa perlu mengisi ulang baterainya sebelum pukul 2.30. Demikian pembahasan materi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.